Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran tematik anak-anak soleh dan solehah 2 Cordoba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Mana di mana muridnya Butia? Muridnya Butia sudah siap belajar. Ayo siapa yang belum sarapan? Dan juga siapa yang belum sholat duha? Ayo, sudah sarapan belum? Jangan sampai ditinggalkan ya sarapannya, karena sarapan sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan bagi yang belum sholat duha, boleh sejenak menghentikan video ini, kemudian sholat duha terlebih dahulu. Nanti setelah sholat duha, bisa kembali menonton video pembelajaran ini ya. Nah, sekarang semuanya sudah sarapan dan sudah sholat duha kan? Alhamdulillah. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mulai, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang semuanya sudah siap dan sudah bersemangat untuk belajar kan? Yuk kita belajar. Anak-anak, saat ini kita masih berada di tema 3, subtema 3. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Tia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang uang ya. Jadi uang itu ada 2 macam, yakni uang logam dan uang kertas. Sekarang kita akan belajar tentang kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Anak-anak, kalian pasti pernah kan melihat ayah atau bunda sedang berbelanja dan membayarnya dengan sekelompok uang. Bisa terdiri dari beberapa lembar uang kertas atau beberapa uang logam, atau bahkan bisa dibayar dengan beberapa uang logam dan beberapa uang kertas sekaligus. Bagaimana ya caranya untuk menghitung sekelompok uang tersebut? Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai di setiap pecahan uang. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar ya bagaimana cara menjumlahkan nilai di setiap pecahan uang, sehingga kita dapat mengetahui jumlah dari sekelompok uang tersebut. Nah, sekarang Butia akan memberi contoh lagi ya, bagaimana kelompok uang yang berbeda itu bisa juga bernilai sama atau setara dengan sekelompok uang yang lain. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah kelompok uang yang terdiri dari 3 buah koin. 2 buah koin yang bernilai Rp200 dan 1 buah uang bernilai Rp100. Nah, kita akan menjumlahkannya ya. Caranya adalah kita jumlahkan masing-masing nilai dari uang ini. 200 ditambah 200 ditambah 100. Nah, hasilnya adalah Rp500. Jadi, sekelompok uang ini nilainya Rp500 ya. Sekarang Ibu memiliki kelompok uang yang lain yang terdiri dari 4 buah uang logam ya, yakni terdiri dari 1 buah uang logam Rp200 dan 3 buah uang logam Rp100. Kita akan jumlahkan ya, 200 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 lagi. Hasilnya adalah Rp500. Nah, jadi kelompok uang yang kedua ini yang terdiri dari 4 buah uang logam, yakni Rp200 sebanyak 1 dan Rp100 sebanyak 3. Itu nilainya 500 ya. Sama dengan kelompok uang yang pertama ya, yakni nilainya adalah Rp500. Sehingga kelompok uang yang pertama dan kelompok uang yang kedua ini setara, nilainya sama, yakni sama-sama bernilai Rp500. Nah, jelas ya anak-anak, ini adalah kelompok uang yang berbeda yang nilainya sama atau setara dengan kelompok uang yang lain. Kelompok uang yang nilainya sama itu disebut dengan setara. Nah, seperti itu ya.
Sedangkan kelompok uang yang nilainya sama dapat ditukar seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ketika kamu ingin menukar sekelompok uang 500 yang pertama, maka bisa mendapatkan sekelompok uang yang lain dengan nilai yang sama. Sekarang Ibu akan memberi contoh ya. Ibu memiliki sekelompok uang yang terdiri dari satu buah uang kertas Rp1.000 dan dua buah uang logam Rp500. Jika kita jumlahkan 1000 ditambah 500 ditambah 500, maka hasilnya adalah 2000. Sehingga kelompok uang yang Ibu miliki ini nilainya adalah Rp2.000. Berikutnya, Ibu memiliki kelompok uang lain, yakni ada 10 buah uang logam Rp200. Jika kita jumlahkan 200 dikali 10, maka hasilnya adalah Rp2.000. Jadi kelompok uang yang kedua ini nilainya adalah Rp2.000, sama atau setara dengan kelompok uang pertama yang nilainya juga Rp2.000. Nah, sehingga kelompok uang yang pertama dapat kita tukar dengan kelompok uang yang kedua. Kenapa? Karena nilainya sama atau setara, yakni sama-sama bernilai Rp2.000. Nah, anak-anak, di rumah kalian juga bisa berlatih ya, membuat kelompok uang yang nilainya sama dengan kelompok uang yang lain. Anak-anak, dari kemarin kita belajar tentang uang ya. Sebenarnya apa sih uang itu? Dan apa fungsinya uang? Ayo, siapa yang tahu? Uang kita gunakan dalam kegiatan jual beli. Ketika kita mau membeli sesuatu, pasti kita membutuhkan uang kan? Demikian juga ketika kita menjual sesuatu, maka kita akan mendapatkan sejumlah uang. Ketika kita akan membeli suatu barang, maka kita akan menukar barang tersebut dengan uang yang nilainya sama dengan harga barang itu. Kalian pasti pernah kan membeli sesuatu atau diajak oleh ayah dan bunda untuk berbelanja. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui tentang uang. Ketika kita hendak membeli sebuah barang dan kita sudah tahu harganya, maka barang ini bisa kita beli dengan berbagai pecahan uang. Bisa memakai uang kertas, uang logam, maupun uang kertas dan uang logam sekaligus. Asalkan nilainya cukup untuk membeli barang tersebut. Baiklah anak-anak, berikutnya Ibu akan memberi contoh ya. Ketika kalian sedang berbelanja makanan kecil atau ingin jajan sesuatu, maka kita harus mengetahui barang yang hendak kita beli. Contohnya kita sedang berada di sebuah minimarket. Di situ menjual es krim yang harganya Rp5.000, permen harganya Rp2.000, dan coklat harganya Rp4.500. Nah, di sini ada barang dengan daftar harganya ya. Setelah tahu daftar harga dari masing-masing barang, kita akan coba mencocokkan barang tersebut dengan sejumlah uang yang nilainya sama dengan harga barang tersebut. Contohnya kita hendak membeli es krim. Nah, kita lihat bahwa es krim itu harganya Rp5.000. Nah, dari kelompok uang yang pertama, kedua, dan ketiga, mana ya yang nilainya Rp5.000? Ya benar, kelompok uang yang berada di tengah itu nilainya adalah Rp5.000. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, hasilnya adalah Rp5.000. Berikutnya, kalau kita hendak membeli permen yang harganya Rp2.000, maka di antara ketiga kelompok uang ini, mana ya yang nilainya Rp2.000? Ayo, siapa yang bisa? Ya benar, kelompok uang yang ketiga yang terdiri dari dua buah uang logam Rp1.000, nilainya adalah 2.000.
1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Sehingga kita bisa membayarnya dengan kelompok uang yang ketiga. Nah, berikutnya adalah coklat yang harganya 4.500. Nah, coklat ini bisa kita bayar dengan kelompok uang yang pertama, yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp2.000 dan 1 buah uang logam Rp500. Nilainya adalah 4.500. Nah, baik anak-anak, setelah ini kita akan mengurutkan harga barang ya. Untuk mengurutkan harga barang, maka kita akan membandingkan harga barang itu terlebih dahulu. Nah, untuk mengurutkannya caranya sama dengan cara saat kita membandingkan bilangan ya. Barang termurah adalah barang dengan harga paling rendah, atau jika pada bilangan adalah bilangan paling kecil. Barang termahal adalah barang dengan harga paling tinggi, atau jika pada bilangan adalah bilangan terbesar. Cara mengurutkan harga sama dengan cara mengurutkan bilangan, seperti yang pernah kita pelajari ya anak-anak. Di sini ibu memberi contoh, ada 3 buah barang, yakni adalah permen seharga Rp5.000, coklat seharga Rp9.000, dan es krim seharga Rp7.000. Nah, kita akan mengurutkan mulai dari yang termurah. Nah, mulai dari yang termurah urutannya adalah Rp5.000, Rp7.000, Rp9.000. Nah, kita lihat ya angka di depannya 5, 7, 9. Kita urutkan seperti saat kita mengurutkan bilangan. Yang paling kecil adalah 5, kemudian 7, kemudian 9. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui barang yang paling murah ya anak-anak, yaitu adalah permen, yakni seharga Rp5.000. Berikutnya, kita akan mengurutkan ketiga barang ini mulai dari yang termahal. Ayo, siapa yang bisa? Kita cari angka yang paling besar ya. Ayo, berapa? Ya, urutan harga mulai dari yang paling mahal adalah Rp9.000, Rp7.000, kemudian Rp5.000. Dari sini kita bisa mengetahui barang apa yang harganya paling mahal, yakni adalah coklat. Benar sekali, coklat harganya paling mahal, yaitu adalah Rp9.000. Nah, bisa ya anak-anak? Caranya sama seperti saat kalian mengurutkan bilangan ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran tematik selanjutnya bersama Ibu Tia. Dan terus semangat belajar ya. Agar lebih paham mengenai materi hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan di buku Bu Pena halaman 65. Tidak perlu dikumpulkan, ini hanya sebagai latihan saja ya. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.